kemudian industrialisasi, nggak dikenal istilah industrialisasi, yang ada hilirisasi, iya kan? Nah hilirisasi, jadi apa yang terjadi kalau hilirisasi, biji nikel diolah jadi nickel pig iron, jadi ferronikel, ekspor. Bukannya digunakan bahan lanjutannya untuk industri kita, Krakatausil makin kuat dan sebagainya. Enggak. Tapi untuk hilirisasi itu menopang industrialisasi di Cina gitu. Dan yang kedua, mengenai yang sering ditanyakan mengenai hilirisasi, apa sih itu? Bapak Ibu sekalian, kita ini sudah sejak zaman VOC selalu yang kita kirim itu bahan mentah. Kopi mentah kirim. Zaman-zaman dulu kan dikejar itu, rempah-rempah mentah kita kirim. Ini Presiden jelaskan tahun 70-an waktu booming minyak mentah kita kirim. Tahun 80-an saat booming kayu mentah kita kirim. Tidak ada nilai tambah sama sekali. Tidak ada. Kita dapat uang ya, tapi tidak ada nilai tambahnya. Ini ada minerba juga mentah kita kirim. Ya, kalau kita lanjutkan terus, pada suatu titik sumber daya alam kita sudah enggak ada, dan itu terjadi banyak di negara-negara lain seperti itu. Terus kita enggak memiliki kemampuan, kita itu selalu mengekspor bahan mentah ya, yang nilai tambahnya tak ada. Duit kita enggak punya. Dengan cara apa? Yang menarik investasi. Banyak orang yang bertanya pada saya, Pak, itu yang untung perusahaan, yang untung korporasi. Kemudian ada yang ngitung, wah untungnya gede banget Pak. Mereka nggak ingat bahwa perusahaan itu membangun sebuah industri nikel misalnya, itu kan pakai pinjaman. Dia juga harus membayar pokok dan membayar bunganya. Orang lupa. Perusahaan manapun pasti memakai yang namanya pinjaman di bank. Terus pemerintah dapat apa? Yang untung perusahaan, terus pemerintah dapat apa? Saya berikan angka. Saat kita masih ekspor, ini cerita nikel dulu. Saat kita ekspor mentah nikel, detail dari Presiden Jokowi, itu hanya kurang lebih kita dapat 2,1 billion US dollar untuk semua kategori. Artinya hanya dapat 30 triliun per tahun. Itu yang dapat juga perusahaan, karena pemiliknya kan perusahaan, kan pemerintah bukan ngerjain sendiri kan, enggak. Pemerintah itu enggak bisa seperti itu. Termasuk BUMN juga ngerjain. 30 triliun. Saat ada hilirisasi mulai tahun 2020, kemudian muncul angka 33,8 billion US dollar. Kalau dirupiahkan menjadi 510 triliun. Dari 30 triliun menjadi 510 triliun. Terus pemerintah dapat apa? Dari 30 triliun saat kita ekspor mentahan, kita akan dapat royalti, kita dapat pajak, kita dapat penerimaan bukan pajak, kita dapat biaya ekspor, kita dapat berapa? Gitu. Kemudian saat 510 triliun muncul, kita juga dapat royalti, dapat PPN, dapat PPH badan, dapat PPH karyawan, dapat biaya ekspor, dapat. Gede mana? Dapatnya yang 30 triliun sama yang 510 triliun.
Ini buat negara mereka itu yang dapat selalu dari situ, lompatannya dari situ mempertanyakan sebagai apa? hilirisasi. Penerimaan negara. Supaya ceritanya runtuh. Dapat sebagai penerimaan negara. Gede sekali, lipat berapa itu? Berarti 17 kali. Masa masih pilih yang mentah? Ya untungnya perusahaan itu urusan perusahaan. Dia mau nyicil bank, dia mau bayar pokok itu urusan. Tapi kita dapatnya itu dapat dari memang pemerintah dapatnya penerimaan negara dari itu. PPN, PPh Badan, PPh Karyawan, royalti. Kalau kita juga ikut, misalnya di Freeport, kita ikut 51% duit, tambah lagi dividen. Satu ngitung kayak gitu itu detail banget. Dapat apa kita? Berapa rupiah kita dapat? Saya minta pasti detail. Itu bukan polos saya awur-awuran. Kemudian dapat dari tadi pajak, royalti, PPN, penerimaan negara bukan pajak, PNBP, dapat dari dividen. Itu masuk negara. Lah, setelah masuk negara itu kita transfer untuk dana desa. Kita berikan untuk bantuan sosial pangan. Kita berikan untuk membangun infrastruktur. Jadi urut-urutan ceritanya seperti itu. Karena banyak yang menanyakan, Pak itu yang dapat yang perusahaan. Iya, perusahaan dapat untung, tapi kita juga dapat untung gede banget. Itu baru satu barang. Dan baru diindustrikan, baru mungkin 1-2 Ya, derivatif. Kalau bisa baru sampai nikel. 20 derivatif, atau lebih dari 100 derivatif, itu nilai tambahnya berlipat-lipat. Itu baru nikel. Belum tembaga, belum boksit, belum timah, tin. Yang semuanya kita kirim mentah-mentah. Kenapa Eropa ngamuk-ngamuk? Kenapa Uni Eropa ngamuk-ngamuk dan membawa kita ke WTO? Ya karena itu. Dulu nilai tambahnya di sana yang berlipat-lipat itu. Sekarang di sini nggak mau dong ngelepas begitu saja, sehingga kita digugat. Digugat kok ditepuk tangan tuh. Kita digugat gitu. Tapi kita lawan. Nah itu baru tepuk tangan, kita lawan. Tadi kita lawannya belum muncul udah tepuk tangan. Saya kaget juga apa. Tapi kita lawan. Karena apa? Yang nggak mau nilai tambah ada di sana. Kita mau nilai tambah ada di sini. Duitnya ada di sini. Belum kesempatan kerja yang terbuka sebanyak-banyaknya di sini, jangan di sana. Nah, Pak Faisal Basri, itu tadi ya penjelasan lengkap dan detail dari Presiden Jokowi soal hilirisasi industri dan apa manfaatnya bagi negara kita. Jadi nggak seperti yang Anda katakan, hilirisasi ini hanya menguntungkan industrialisasi di Cina saja. Mungkin memang belum maksimal ya, karena industri akhirnya belum dibangun di Indonesia. Tetapi yang patut digarisbawahi, di sini Presiden Jokowi dan pemerintah Indonesia sudah berani memulai mengekspor barang yang dulunya berpuluh-puluh tahun yang lalu selalu diekspor bahan dalam keadaan mentah. Minimal setelah ada hilirisasi industri ini, kita mengekspor jadi barang setengah jadi atau turunannya, sehingga nilai manfaat dari barang yang diekspor itu juga semakin bertambah besar. Selain itu, dengan adanya hilirisasi industri ini juga membuka kesempatan lapangan kerja yang baru di Indonesia, nggak hanya di luar negeri saja. Mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Jangan lupa dukung terus Kebon Gokil dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.